Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ta'zimi dan kita andalkan untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Para habaib anak cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan kita sebutkan di awal khutbah ini berarti kita melaksanakan perintahnya Nabi. Di dalam hadis Nabi SAW telah bersabda, "Addibu auladakum ala salasi hisal." Hendaklah didiklah anak kalian untuk melaksanakan 3 hal. Ala hubbi nabiyikum wa ala hubbi ali baiti nabiyikum wa ala tilawatil Quran. Untuk mencintai Nabi kalian dan untuk mencintai keluarga Nabi kalian dan untuk gemar membaca Al-Quran. Semoga dengan kita melaksanakannya berarti kita melaksanakan perintah Nabi, dan semoga bersemayam dalam hati kita cinta kepada keluarga Nabi, dan semoga keluarga Nabi kelak nanti mengingat kita sehingga kita nanti disambungkan dan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saya teringat kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, salah satu kutub yang ada di Indonesia, yang makomnya berada di Empang, Bogor. Beliau adalah salah satu kutub yang pernah ada di Indonesia. Kutub itu adalah rajanya wali. Setiap kali beliau itu mau pergi ke suatu kota ataupun suatu desa ataupun sebuah kecamatan, kalau dipersilahkan untuk dia itu tidur di situ, menginap di situ, dia tanya dulu, apakah di sini ada habaibnya? Kalau dijawab iya ada habaibnya, beliau mau. Tapi kalau nggak ada habibnya, beliau tinggalkan kota itu. Kenapa demikian? Karena memang Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, ahlu baiti amanun li ahlil ardi kan nujumi amanun li ahlis sama, fa iza zahaba ahlu baiti jaa ahlal ardi minal ayati ma kanu yu'adun. Ya, artinya keturunanku ini merupakan juru aman bagi penghuni bumi sebagaimana bintang gemintang di atas sana merupakan juru aman bagi penghuni langit. Kalau sudah mereka tidak ada lagi bersama kita, kapan itu akan terjadi? Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Walayyatafarraqa hatta yaridani 'alal haud." 2 hal di dunia tidak mungkin terpisahkan. Kalau sudah di dunia satunya nggak ada, satunya juga nggak ada. Kalau sudah dua-duanya nggak ada, maka akan bertemu lagi kembali nanti di Telaga Al-Kautsarku. Apa itu 2 hal? Al-Quran dan juga zuriyah Nabi. Sehingga kalau kita pergi ke musalla-musalla, kita pergi ke masjid-masjid, lalu kita buka Al-Quran masih ada tulisannya, kita cari habaib ada. Tapi nanti suatu waktu akan datang, ketika kita masuk masjid, buka mushaf, sudah nggak ada tulisannya, tidak ada satupun di dunia ini daripada kalangan habaib. Cari Habib Hashim nggak ada, keturunannya Habib Hashim Habsyi juga nggak ada. Alhamdulillah, untung di Bawean ada Habib Hashim Habsyi. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, sehingga menjadi juru aman bagi penduduk yang ada di sekitar Bawean insyaallah, dan semoga keberkahan terus akan kita dapatkan daripada beliau, dan semoga banyak lagi nanti habaib yang tinggal di Bawean dari anak keturunan beliau maupun daripada yang lainnya insyaallah, sehingga tambah aman, tambah sejahtera, tambah dekat dengan inayah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya nanti sebentar lagi mau pemilu. Ini bukan kampanye, tapi ini adalah sebuah kabar gembira bagi kita. Jangan khawatir, siapapun presidennya, Indonesia tetap jaya. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini alhamdulillah baru-baru ini ada yang bermimpi Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad melihat peta dunia. Setelah beliau melihat, memandang peta dunia, kemudian beliau menunjuk dan mengatakan 2 kali ke peta Indonesia, dan beliau mengatakan Indonesia, Indonesia, Indonesia. Insya Allah itu adalah pertanda kebaik untuk kita. Kenapa demikian? Karena Indonesia adalah negara di dunia yang paling banyak pondok pesantrennya, negara di dunia yang paling banyak habaibnya, zuriyah Nabi itu di Indonesia. Sehingga insya Allah negara yang paling aman kelak nanti Indonesia. Jadi jangan khawatir, siapapun yang jadi presiden, mereka itu saudara kita semuanya. Tiga-tiganya muslim, tiga-tiganya punya inisiatif ya, untuk memberikan sumbangsih yang besar menurut inisiatif masing-masing membangun negeri Indonesia ini. Jadi jangan sampai gara-gara partai nanti akhirnya pecah belah, jangan. Semuanya orang-orang baik, partai beda gak jadi masalah, yang penting kita semuanya adalah umatnya Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu para hadirin muliakan Allah Ta'ala, semoga banyak para habaib yang ada di sini lagi, sehingga tambah aman, tambah sejahtera, tambah adem, dan insya Allah penduduknya Allah Ta'ala berikan hidayah, inayah terus insya Allah, terus jaya Boyan sampai hari kiamat insya Allah. Kami sangat bangga dengan Boyan karena slogannya yang luar biasa. Boyan itu di mana saja, orang-orang Boyan atau Boyan itu di mana saja, maka dia itu hidup sejahtera lagi hidupnya, dipercaya sama orang. Bahkan banyak pekerjaannya itu adalah sebagai imam masjid, pegang-pegang surau. Kenapa? Karena slogannya orang Boyan tidak keluar daripada Boyan kecuali setelah membaca Sulamut Taufik dan sudah bisa membaca Al-Quran. Itu yang harus kita pertahankan sampai akhir hayat nanti, sehingga insya Allah anak cucu kita, keturunan kita terus akan begitu. Insya Allah di Bawean ini adalah terus menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para alim ulama. Kalau bukan karena mereka, kita tidak akan ada berkumpul di sini. Kalau bukan karena mereka, bahkan kita tidak mengenal siapa Nabi, apalagi zuriyahnya Nabi. Kalau bukan karena mereka, bahkan tidak ada lagi namanya budi pekerti. Kalau tidak ada lagi mereka, maka tidak ada juga satu tetes pun air hujan di bumi. Setiap air hujan itu terteteskan di muka bumi, itu karena para ulama, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Kalau bukan karena mereka, maka sulit sekali kita ini termasuk yang selamat kelak nanti di akhirat. Karena mereka lah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang sekarang kita bisa duduk bersama, bisa berinteraksi, bisa bersalaman dengan mereka, bisa juga menyenangkan mereka, bisa membantu mereka, yang nantinya harapannya kita berada di dalam hati mereka. Kalau sudah berada di dalam hati mereka, insya Allah kelak nanti di padang mahsyar kita dapat syafaat mereka. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun. Tidak akan memberi syafaat kelak nanti di hari kiamat kecuali hanya 3 golongan. Nanti kita sekarang dimanapun kita berada, pasti yang kita cari keluarga, kerabat, sahabat, mitra kerja dan sebagainya. Tapi nanti di padang mahsyar kita tidak lagi mencari pasangan kita, tidak lagi mencari orang tua kita, bahkan tidak lagi mencari saudara kita, bahkan mereka itu dijauhi. Berusaha kita berlari daripada mereka sesuai dengan firman Allah Ta'ala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu semuanya akan berlarian daripada orang-orang yang begitu dicintainya ketika di dunia. Orang tua lari daripada anaknya, anaknya lari daripada orang tuanya, suami lari daripada istrinya, begitu pula sebaliknya. Kenapa? Karena mereka semuanya itu takut satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka hanya kebaikan. Sementara kebaikan pada saat itu tidak bisa diupayakan dan diusahakan kecuali yang dulu pernah ada di dunia. Sehingga pada saat itu yang bisa menyelamatkan hanya kebaikan, yang bisa menjerumuskan hanya dosa dan dosa. Oleh karena itu pada saat itu semuanya akan berbicara dengan jujur. Setelah mereka mendengar dan kita semuanya mendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada saat itu, anad dhalim in lam antaqim alad dhalim. Aku berarti zat yang maha dhalim kalau sekarang ini tidak aku tuntaskan semua kezaliman yang pernah ada. Dulu waktu di dunia banyak suami yang diam-diam walaupun istrinya durhaka pada suaminya, pertimbangannya anak. Dulu waktu di dunia banyak para istri diam ketika dilakukan KDRT oleh suaminya, pertimbangannya juga anak.
Dulu waktu di dunia banyak orang menzalimi, tapi didiamkan karena mereka tidak mempunyai kekuatan dan kekuasaan. Tapi di saat itu tidak ada lagi, bakal dilaporkan semuanya, bakal dituntut semua kebaikan yang pernah ada, bahkan dituntut semua kezaliman yang pernah dilakukan, sehingga pada saat itulah itu maksudnya semuanya orang akan berlarian. Siapa yang kita cari? Hanya 3 golongan saja kata Nabi Muhammad. Yang pertama para nabi, nabi yang berjumlah 124.000 nabi. Bagaimana kita akan berinteraksi dengan mereka? Sudah meninggal semuanya, tinggal 3 nabi saja, Nabi Ilyas, Nabi Khidir, sama Nabi Isa. Untuk bertemu dengan keduanya susah, apalagi bertemu dengan Nabi Isa nggak usah. Kenapa? Karena fitnah sebelum kemunculan Nabi Isa itu adalah fitnah yang paling besar yang pernah ada di dunia. Belum tentu kita termasuk yang selamat. Tapi yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Syuhada juga kita sulit untuk berinteraksi dengan mereka, karena banyak di antara kita yang alhamdulillah berkatnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad banyak yang meninggal syahid. Kalau sudah meninggal dalam keadaan syahid, maka dia itu berada sejajar bersama para nabi, para syuhada, para solihin, para siddiqin. Tapi kan kita nggak tahu siapa di antara keluarga kita yang syuhada. Memang benar berkatnya Nabi, alhamdulillah kita itu kalau meninggal dalam kategori 70 cara meninggal, kita meninggal sebagai syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan, orang yang meninggal karena menuntut ilmu, orang yang meninggal karena penyakit perut, orang yang meninggal karena dibunuh karena mempertahankan harga dirinya maupun hartanya, orang meninggal karena penyakit yang mewabah seperti kemarin corona itu mereka semua adalah orang yang mati dalam keadaan syahid. Orang yang meninggal mendadak, orang meninggal karena kebakaran, orang meninggal karena tenggelam, orang meninggal diterkam oleh binatang buas. Nah, ini semuanya kalau meninggal secara itu berarti dia itu meninggalnya sebagai syahid, berkatnya Nabi Muhammad. Tapi kan kita nggak tahu dia itu syahid atau tidak kecuali setelah meninggal. Tapi yang ulama ini kita bisa berinteraksi dengan mereka, sehingga kita bisa menitipkan sedikit ingatan memori dalam hati mereka. Kalau kita diingat oleh mereka, nanti insya Allah di padang mahsyar kita akan diingatnya, karena mereka lah nanti akan memberikan syafaat kita sebanyak-banyaknya. Dan itu rahmatnya Nabi Muhammad, kelanjutan daripada rahmatnya Nabi Muhammad kepada umatnya adanya para ulama ini. Oleh karenanya ayo hormati para ulama, muliakan para ulama. Ulama itulah yang disebut oleh Imam Ghazali adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dapat dari Nabi Muhammad ada di dalam diri ulama. Kita yang mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita yang mendapatkan berkah Nabi Muhammad, cari berkah tersebut dalam ulama. Kita yang menyenangkan Nabi Muhammad, senangkan para ulama. Kita ingin berjuang bersama Nabi Muhammad, berjuanglah bersama para ulama. Apapun yang kita lakukan, itu semuanya sasarannya berarti seputar Nabi kita Muhammad. Yang demikian itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang menjenguk ke rumah orang alim, berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang datang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan, alhamdulillah, di atas panggung, di tempat yang mulia, kursi-kursi di situ banyak para kiai, berarti kita pada malam ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu kata Muhammad, barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semua termasuk jadi teman duduknya Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dan mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya muliakan, saya hormati Al-Walad An-Najib, Akhi Al-Wafi, Kiai Najahul Umam, Kiai Mufid Helmi, Kiai Muhammad Marzuki, Kiai Musaddad, Kiai Fauzi Rauf, Kiai Bahruddin, Kiai Mashhadi, Wasi, Kiai Salahuddin, dan juga semua para kiai yang mohon maaf, ada juga Kiai Abdullah, guru saya. Alhamdulillah ada guru saya di sini, guru qiraat saya beliau itu masya Allah, dan sempat juga memecut saya. Terima kasih banyak dipecut Ustaz dulu ya. Alhamdulillah Kiai Abdullah ini beliau termasuk guru dalwah, termasuk yang dekat pada abah saya, dan alhamdulillah ikatan batin antara dalwah dan bawian sangat kuat dan semoga terus berkesinambungan sampai hari kiamat. Saya berharap insya Allah
Pondok Kiai Hasan Jufri ini terus akan berkembang, bahkan lebih banyak dari Dalwa insyaallah. Kalau Dalwa sekarang muridnya, santrinya 19.000, insyaallah di sini lebih dari 19.000 insyaallah. Dan semoga itu benar-benar membahagiakan, membanggakan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para umara, para pejabat yang mereka pun tidak pernah luput daripada perhatian Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengenyampingkan semua job dan semua manfaat. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak menjelaskan dalam hadisnya siapakah yang terbaik di antara manusia. Tidak disebutkan ulamanya, tidak disebutkan zuriyahnya, tidak disebutkan siapa-siapanya, tapi justru yang disebutkan Nabi SAW, khairun nas anfa'ahum linnas. Yang terbaik di antara manusia adalah yang paling baik kepada umatnya. Terkait dengan mereka para pejabat, Nabi Muhammad sudah menyampaikan bahwasanya yaumun min imamin adil khairun lahu min ibadati sittina sana. Satu hari saja daripada hari-hari para pejabat, dari mulai level yang paling tinggi Bapak Presiden sampai level yang paling rendah Bapak Lurah, itu semuanya itu satu harinya kalau dilakukan dengan cara adil dan amanah, mereka mendapatkan pahala satu hari seperti beribadah selama 60 tahun lamanya. Oleh karena itu semoga para pejabat yang hadir bersama kita, semoga mereka semuanya dapat kemuliaan tersebut, sehingga insya Allah nanti di pada masa bersama-sama dengan Nabi Muhammad, khususnya kepala desa dan juga Forkom, Pimcam, Sanggapura dan Tambak, 2 kecamatannya. Alhamdulillah. Dan semua para pejabat, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, semoga mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Pesan saya kepada mereka semuanya cuma satu, setiap hari mau berangkat, baik polisi maupun TNI maupun semua yang mau punya jabatan, niatkan saya berniat untuk membantu mengayomi umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu niat bisa jadi sebab insya Allah termasuk yang bisa bermimpi Nabi Muhammad di dunia sebelum di akhirat bermimpi Nabi Muhammad. Semoga mereka semuanya termasuk yang selamat dan diselamatkan Allah Ta'ala daripada fitnah dunia, sehingga mereka semuanya insya Allah dan kita semuanya bersama Nabi Muhammad kelak di pada mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada Ibu Nyai, ibu daripada putra putri daripada Kiai Bajuri, yang semoga beliau juga bisa memposisikan dirinya seperti saya punya ibu. Berkat saya punya ibu, alhamdulillah saudara kami semuanya bersatu padu. Berkat saya punya ibu, alhamdulillah pondok terus menjadi besar. Waktu abah saya meninggal, murid itu jumlahnya 650, sekarang sudah 19.000. Dari santri dan santriwati, dari MI sampai pasca sarjana. Dan semoga beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu menjadi motivator buat anak-anaknya serta murid-muridnya insyaallah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, terutamanya para santri dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semuanya datang dengan keadaan bahagia. Kita tidak menunggu BLT, kita tidak menunggu santunan, kita tidak menunggu bantuan, tapi semuanya datang itu karena ingin bergembira dan mengungkapkan rasa gembira kita kepada Nabi Muhammad, kepada para ulama Nabi Muhammad, mendoakan mereka-mereka yang menjadi pewaris perjuangan Nabi Muhammad. Sehingga insya Allah karena malam ini saja, karena rasa gembira yang meluap dalam hati kita, karena malam ini saja insya Allah kita pulang nanti dalam keadaan semuanya hajat yang dikabulkan. Hajatid dunya bil maisarah wa hajatil akhirah bil maghfirah. Yang datang banyak dosa, Allah ampunkan. Yang datang dengan cita-cita yang perlu terlaksana, Allah kabulkan. Yang datang dalam keadaan sudah waktunya dapat jodoh, belum dapat jodoh, Allah berikan. Dan semoga yang datang dalam keadaan tidak dapat turunan, semoga Allah tentukan keturunan yang soleh dan solihah. Yang tadinya di dalam hatinya tidak ada cinta kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad, semoga Allah luberi dengan cinta dan cintanya Allah SWT dan Nabi-Nya Muhammad. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita meninggalkan tempat ini kecuali sudah dipastikan kita hambanya Allah yang paling besar anugerah diturunkan kepadanya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah bahagia dengannya, tapi di akhirat tidak ada hisabnya, lalu setelah umur panjang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa saya katakan demikian?
Karena semua kebaikan, baik itu ibadah maupun implementasi daripada ibadah, semua iman, semua takwa, itu semuanya itu sumbernya, wasilahnya adalah Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu maka di sini yang harus kita jelaskan dan harus kita fahami, kita cermati, Nabi Muhammad yang kita sekarang sedang rayakan dan kita ikut berbahagia karenanya. Dan ini bukan cuma-cuma yang namanya saudara kita Bansor menjaga keamanan, parkir dan sebagainya semua. Begitu pula hiasan yang dihias, ini semuanya tidak cuma-cuma, ini semuanya akan dibalas oleh Nabi Muhammad. Semuanya akan ada ganjarannya sendiri, dan ganjarannya insya Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Cuma masalahnya banyak di antara kita yang hanya meramaikan saja. Banyak di antara kita hanya ingin melaksanakan perayaan ke hari kelahiran, hari besarnya Nabi Muhammad SAW, hari Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, tapi tanpa mengetahui dengan misi dan tujuannya. Padahal yang penting daripada Nabi itu adalah misi dan tujuannya, supaya kita tahu. Kalau sudah tahu misi tujuannya Nabi Muhammad, kita semuanya akan cinta pada Muhammad. Dan sebelum kita cinta pada Muhammad, jangan kita meninggal dunia. Karena apa? Karena barometer keimanan kita itu adalah cinta pada Muhammad. Padahal saya katakan banyak di antara kita yang tidak memahami, karena setiap kali kami berikan pertanyaan kepada antum semua dengan pertanyaan semacam ini, pasti jawabannya itu salah. Coba saya ingin bertanya pada antum, dan saya berharap yang menjawab pertanyaan saya doakan bertambah umurnya 10 tahun dari yang ditentukan, bertambah uangnya 20 miliar dari yang ditentukan. Tapi yang enggak mengamini, enggak menjawab, ya saya enggak doakan, bisa jadi besok meninggal gitu. Saya mau tanya, antum semuanya yang di sini, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, yang santri maupun yang bukan, cinta tidak pada Nabi Muhammad? Saya tanya kedua kalinya, semua yang ada di sini cinta apa tidak kepada Nabi Muhammad? Sekali lagi, saya mau bertanya, antum semuanya cinta kepada Nabinya Muhammad atau tidak? Saya jawab bohong. Kenapa? Karena kita sudah merasakan cinta. Mungkin anak-anak yang santri belum merasa cinta, tapi kita yang sudah jadi orang tua ini sudah merasakan cinta. Cinta itu adalah rasa yang membuat seseorang itu tidak bisa tidur karenanya, membuat tidak nafsu makannya, membuat malas segala aktivitasnya, membuat orang selalu terbayang dengan pujaannya. Sekarang saya mau tanya, pernah nggak kita nggak bisa tidur karena Nabi Muhammad? Pernahkah kita nggak enak makan dan berselera karena Nabi Muhammad? Pernahkah kita sampai bengong begitu karena Nabi Muhammad? Kalau pernah, alhamdulillah. Ini keistimewaan daripada Pondok Hasan Jufri, masya Allah sudah pernah. Dalwa saja belum pernah anak-anak murid ini, masya Allah. Begitu kita tukar-tukar murid aja nanti ke sini, insya Allah gitu. Ini yang perlu kita lakukan sekarang ini. Mohon maaf sekali, kita terlalu sibuk dengan sesuatu yang nggak ada artinya, bukan semestinya. Kenapa saya katakan nggak ada artinya dan bukan semestinya? Nggak ada artinya karena di sisi Allah nggak ada artinya. Dunia yang kita cari dengan jabatannya, dunia yang kita cari dengan limpahannya, ternyata Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tidak senilai satu sayap daripada sayapnya nyamuk. Dan bukan semestinya, kenapa bukan semestinya? Karena Allah tanggung. Jangan khawatir, kita bisa makan. Yang untuk kita bakal sampai pada kita, yang bukan untuk kita tidak akan sampai pada kita. Kalau Allah takdirkan kita punya mobil, pasti punya mobil. Kalau nggak punya mobil, sampai kapanpun mau kerja apapun nggak bakal punya mobil. Allah sudah tentukan, semestinya sudah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu maha adil. Kebahagiaan itu bukan melulu karena harta benda, kebahagiaan itu bukan melulu karena materi, tidak. Tapi kebahagiaan itu adalah sebuah rasa yang Allah berikan pada semua. Oleh karena itu maka di sini sebetulnya yang harus kita lakukan sekarang ini terkait dengan malam ini nih. Bagaimana cara menumbuhkan dalam hati kita cinta kepada Nabi kita Muhammad? Itu PR kita. Kalau kita sudah menerapkannya, menuntaskannya di dunia ini sebelum di akhirat, maka kita sebelum meninggal sudah bahagia. Bahagia dengan arti yang sempurna, bukan bahagia seperti kita rasakan selama ini, yaitu bahagia yang semu sifatnya atau sementara.
sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, kesenangan tapi menipu. Tapi kalau seumpama kita benar-benar sudah menuntaskan PR kita untuk cinta kepada Muhammad dan kita tancapkan cinta kepada Nabi Muhammad, nggak ada dalam hati kita kecuali cinta pada Allah dan Nabi Muhammad, pasti dia akan menjadi orang bahagia. Walaupun dia nggak punya, walaupun bahagia dia. Karena apa? Keimanan itu tergantung kepada cinta kita pada Nabi Muhammad. Kalau orang sudah iman, dia akan diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai seorang walinya. Kalau orang sudah diangkat menjadi walinya, maka Allah Ta'ala sudah mensifatkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum, nggak ada takut, nggak ada sedih. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Hidup di dunia nggak ada takut, hidup di dunia nyaman, hidup di dunia nggak pernah sedih. Nah itu PR kita. Ini PR kita bukan hanya untuk orang anak-anak kita, tidak. Yang penting itu kita. Mohon maaf, banyak di antara kita sudah berumur puluhan tahun, tapi sampai sekarang kita belum bermimpi Nabi Muhammad. Sehingga pantas kok Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah dia mengatakan, kesian deh, banyak orang-orang yang hidup di dunia ini sampai dia meninggal dunia dia tidak merasakan nikmatnya surga dunia. Sehingga dikatakan oleh murid-muridnya Sayyidatuna Rabi'ah al-Adawiyah, wahai Rabi'ah, berapa banyak di antara kami sudah kawin? Berarti mereka sudah merasakan nikmatnya dunia? Bukan itu. Surga dunia bukan itu. Surga dunia adalah bermimpi Nabi Muhammad. Apalagi memandang wajah Nabi Muhammad, itu surganya dunia. Dan tidak mungkin itu akan terlaksana kecuali karena luapan cinta yang begitu luar biasa dalam hati, maka akan tampak yang namanya Nabi SAW dalam tidurnya setelah bersih hatinya. Ini terjadi. Sementara kita lupa yang ini, yang penting ini, tapi kita itu lebih mementingkan mencari sesuatu yang tidak ada gunanya. Saya tidak katakan bahwasanya kita tidak perlu dunia, kita perlu dunia. Cuma tidak ada gunanya, artinya apapun usaha kita, upaya kita tidak akan melebihi daripada kadar yang sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Jangan jadikan orientasi, tapi orientasi kita bagaimana cara menumbuhkan cinta di sini. Sampai kita kadang-kadang diam sendiri lalu berlinang air mata karena ingat dan rindu kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita harus PR-kan. Bagaimana mungkin anak-anak kita akan menjadi orang yang semacam itu kalau kita tidak pernah mendidik mereka? Bagaimana kita sendiri akan tumbuh di dalam hati kita cinta pada Muhammad kalau semua kita tidak pernah mengenal dengan Nabi kita Muhammad? Mengenalkan diri kita dengan Nabi kita Muhammad adalah proses yang terbaik yang pernah ada di dunia untuk kita mengenal kebahagiaan dan mencapai semua harapan. Nabi Muhammad wasilahnya. Mohon maaf, nggak ada seorang pun di antara kita yang dapat bahagia, kabar gembira ataupun apa saja nikmat yang Allah berikan padanya, istri, anak dan lain sebagainya, kecuali pasti wasilahnya Nabi Muhammad. Kita hidup karena Nabi Muhammad. Laulaka Muhammad ma khuliqatil aflak. Tapi justru yang sangat kita perlukan, wasilah utama kita kepada Allah SWT untuk menyampaikan semua harapan kita, justru kita lupakan. Oleh karenanya saya katakan, PR kita masih belum tuntas. Kalau PR kita ini tepat tuntasnya, tambah cepat tuntasnya dan dituntaskan, tambah cepat kita merasa bahagia. Kalau kita ingin merasa bahagia, ingin gambarannya bahagia itu seperti apa, Beb? Sehingga bisa digambarkan, kita bisa membayangkan seperti apa kebahagiaan itu. Ayo kita lihat. Orang paling takut itu kapan? Orang itu paling takut kapan? Karena kita tidak mengalaminya, jadi kita tidak bisa menggambarkannya kali ya. Tapi kita bisa membayangkannya. Orang itu paling takut ketika mau akan meninggal dunia. Karena di saat itu nggak ada harapan lain. Keluarga nggak bisa membantu, kolega nggak bisa membantu, harta kita nggak bisa membantu, anak kita nggak bisa membantu. Faiza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Setiap waktu, setiap saat, setiap manusia pasti ada pikiran dengan orang yang dicintainya, kecuali satu saat. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut itu adalah waktu-waktu yang paling takuti. Tapi kalau kita sudah tuntaskan PR-nya, waktu itu justru kita itu merasa bahagia. Ingat tidak kepada Nabi Allah, kepada sahabat Nabi yang tercinta dan mantu Nabi 2 kali. Siapa namanya? Sahabat Utsman bin Affan. Beliau meninggalnya karena dibunuh saat beliau membaca Al-Quran.
oleh pemberontak-pemberontak yang ingin menuntut keadilan. Pada saat itu Imam Ali bersiaga penuh, sehingga kemudian diperintahkan Al Hasan wal Husain berada di depan pintu kamar Sayyidina Utsman bin Affan. Engkau jaga di sini, jangan engkau biarkan satupun daripada mereka pemberontak untuk masuk ke kamar Sayyidina Utsman. Kata Imam Ali kepada kedua putranya, Raihanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelipur lara Nabi Muhammad SAW. Akhirnya setelah musuh-musuh itu tahu pintu Sayyidina Utsman itu dijaga oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mereka takut untuk bertindak karena ini adalah kesayangannya Nabi. Sehingga apa yang dilakukannya? Dan sempat mereka itu berusaha untuk masuk, dan sudah dipertahankan oleh Sayyidina Hasan untuk tidak mereka masuk, sampai Sayyidina Hasan mendapatkan sabetan di lengan atasnya yang sebelah kiri oleh mereka para pemberontak itu. Akhirnya karena dia itu tahu ini adalah Sayyidina Hasan, mereka langsung berhenti, langsung mereka cari pikiran lain, cari cara yang lain. Akhirnya mereka masuk ke kamar Sayyidina Utsman dari atas atap. Ketika sudah dibuka, masuk ke dalam kamarnya Sayyidina Utsman sendirian. Sedang apa? Membaca Al-Quran. Ketika dia datang, turun ke bawah, kaget dia melihat, tapi dia tidak bergerak dari tempatnya sedikit pun, tetap dia itu membaca Al-Quran. Sehingga penasaran yang datang itu, sudah dihunuskan pedangnya, akan dibunuh, tapi kok dia tidak merasa takut. Sehingga dia tanya, wahai Utsman, kamu tahu aku untuk apa di sini? Iya, saya tahu engkau akan membunuhku. Silahkan, aku tidak akan melawan. Kau tidak melawan? Tidak, saya tidak akan melawan, saya akan tetap baca Quran. Kamu tidak takut dengan pedangku? Tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena semalam saya bermimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata kepada saya, Utsman, besok engkau akan berbuka bersamaku. Nikmat. Ini loh nikmat yang betul-betul nikmat. Sehingga Pak, setelah itu dihunuskan pedangnya dari belakang kepada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman sama sekali tidak merintih dan tidak mengadu. Ingat tidak, Sayyidina Bilal bin Rabah ketika akan meninggal dunia sakaratul maut, istrinya sedih, anak-anaknya sedih, di sekitarnya mengelilingi. Lalu kemudian mereka berkata begini, wah karoba, alangkah sedihnya kami ditinggal oleh suami yang tercinta, ditinggal oleh ayah yang begitu mencintai dan mendidik anak-anaknya, ditinggal oleh saudara yang begitu sayang kepada saudara-saudaranya, diulang-ulang oleh istri dan anaknya. Apa katanya? La bal wa taraba ghadan alqa Muhammadan wa isbah. Tidak, aku sama sekali tidak sedih. Demi Allah aku tidak sedih, tapi aku senang, gembira, bahagia. Sebentar lagi aku akan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ini yang harus ditanamkan di sini. Kita ingat lagi bagaimana datuknya para habaib. Datuknya Habib Hashim Habsyi, putra daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Husain, yang beliau itu subhanallah pernah mengadu kepada ibunya, Bu, aku mau tanya Bu, kenapa sih Kakanda Hasan selalu kalau seumpama kakekku datang dia dicium mulutnya, tapi sementara aku dicium lehernya, bukan mulutnya? Apakah itu pertanda bahwasanya kakek lebih sayang kepada Kakanda daripada aku? Kata ibunya, aku tidak tahu nak, tapi nanti kalau kakekmu datang aku akan tanya. Tidak lama kemudian datang Nabi Muhammad. Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, ya abadi, wahai ayah, tadi cucumu Husain itu bertanya, kenapa sih kakek itu setiap mencium kakakku dia mencium mulutnya, tapi ketika mencium aku tapi mencium lehernya? Apakah itu pertanda bahwasanya kakek lebih sayang kepada Kakanda daripada aku? Dijawab oleh Nabi sampai tersenyum, tidak, aku tidak membedakan cinta kepada kedua cucuku itu, aku mencintai keduanya, tapi aku cium lehernya Husain karena disitulah sebab meninggalnya, dan aku cium mulutnya Hasan karena disitulah sebab kematiannya. Seperti disampaikan Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan meninggal karena diracun oleh istrinya yang Yahudi itu, dan Sayyidina Husain dipenggal sampai meninggal dunia. Seperti disampaikan Nabi Muhammad, biar kita tahu, lihat, semua disampaikan Nabi Muhammad itu benar. Jangan jauh-jauh, semuanya ada. Permasalahan yang terjadi pada diri kita, keluarga kita, semuanya itu sudah dijelaskan Nabi Muhammad. Tinggal kita dekati Nabi Muhammad, dekati mereka para ulama, hadir majelis taklimnya, pelajari ajarannya. Nikmat hidup ini, nikmat.
Nggak ada Allah Ta'ala menciptakan kita itu dalam keadaan tidak bahagia. Harusnya semuanya bahagia, asalkan kita jalan sesuai dengan perintahnya. Apa itu perintahnya? Laksanakan, tuntaskan PR-nya. Bagaimana caranya? Luapkan hati dengan syariatnya Nabi Muhammad. Jangan kita beraktivitas kecuali sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, maka pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Contohnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain itu waktu berperang dengan 3.200 lebih pasukan, itu beliau bersama keluarganya cuma 72 orang melawan 3.000, tapi terus bersambung yang namanya peperangan satu hari sampai hari kedua. Hari kedua pas tanggal 10 Muharram, di saat subuh, setelah sholat subuh, maka kemudian terjadilah duel antara Sayyidina Husain dengan mereka. Sebelum terjadi duel, Sayyidina Husain sempat berdoa dan beliau meneteskan air mata untuk terakhir kalinya, sehingga kemudian kakanda adindanya Sayyidina Zainab binti Fatimah Az-Zahra yang melihat Sayyidina Husain dalam keadaan meneteskan air mata, dia keluar dari kamar, dari kemahnya, menghardik saudaranya, "Ya Husain, engkau adalah putra Ali, engkau adalah putra Fatimah Az-Zahra, engkau menangis depan musuh, engkau takut pada kematian sampai engkau meneteskan air mata di depan mereka." Apa jawaban Sayyidina Husain? "Ya ukhti, aku menangis bukan karena yang kau sebutkan itu. Aku menangis karena aku melihat di dalam wajah-wajah mereka ada luapan api yang siap untuk membakar mereka, karena mereka telah menyerangku dan memerangiku. Adapun yang kau takutkan itu sama sekali tidak pernah ada di dalam diriku. Aku tidak pernah takut mati. Bahkan semalam kakekku telah datang dalam mimpiku dan berkata, 'Husain, besok engkau berbuka bersamaku.'" Dengan senang hati, dengan mulia, sehingga pantas kalau Nabi Muhammad bersabda, "Man ahabba liqa Allah ahabballah liqa'a, wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'a." Barang siapa yang cinta, pengen cepat-cepat ketemu dengan Allah, berarti Allah juga pengen cepat-cepat ketemu dengannya. Tapi barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah pun juga tidak bersuka dengannya. Makanya dikatakan oleh para ulama, kenapa banyak di antara kita enggak sholat tahajud? Karena Allah enggak menghendaki. Yang tahajud itu dikehendaki, yang enggak tahajud enggak dikehendaki. Sama ketika Sayyidina Husain, Sayyidina Utsman, Sayyidina Bilal, ya mereka itu merasa gembira di saat-saat kritis, justru mereka itu merasa bangga, merasa bahagia. Karena apa? Sebentar lagi berjumpa dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, karena luapan cinta dalam hatinya. Ini yang harus kita tanamkan. Makanya kenapa Nabi SAW itu memberikan suatu konsep pendidikan yang terbaik. Kalau kita tanya, "Habib, konsep pendidikan terbaik apa yang harus kita terapkan di dalam pondok pesantren kita, dalam madrasah kita, di dalam pendidikan kita, lembaga pendidikan apapun juga?" Maka konsep yang terbaik itu adalah konsep yang diajarkan Nabi Muhammad, karena beliau adalah seorang pendidik ulung, pakar pendidikan yang terbaik yang pernah ada di dunia. Apa kata Nabi? Seperti yang saya sebutkan tadi, "Addibu auladakum ala hubbi nabiyikum." Didiklah anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Dari semenjak kecil didik anak-anak kalian untuk cinta kepada Nabi kalian. Bagaimana caranya? Sunnahnya diajarkan. Ajarkan. Mau makan, ayo nak, gimana makannya Nabi Muhammad? Nak, bagaimana doa masuk kamar mandi Nabi Muhammad? Nak, bagaimana cara minum Nabi Muhammad? Nak, kaitkan. Setiap kali dia itu melaksanakan sunnah itu ingat Nabi Muhammad, ingat Nabi Muhammad. Akhirnya pikirannya selalu tersambung dengan Nabi Muhammad. Itu maksudnya. Tapi kalau sekarang anak-anak kita masih ingat dulu, dari semenjak kecil kita sudah diajarkan di TK-TK doa makan, doa minum, doa keluar rumah, doa masuk rumah, doa keluar kamar mandi, doa masuk kamar mandi. Diajarkan semuanya untuk apa? Itu maksudnya, supaya kita itu mengajarkan, menanamkan pada anak kita itu untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Muhammad, walaupun TikTokan, walaupun Facebookan, dia tidak akan tertarik. Ketika sudah idolanya Nabi kita Muhammad SAW ada di situ, dia lebih senang, asik. Kita lihat kan video viral, ada anak kecil sampai berjoget-joget, sampai asik waktu dia itu mendengarkan Habib Syekh melantunkan qasidahnya. Kenapa? Karena cinta pada Muhammad. Lebih asik dari melihat TikTok, lebih asik daripada lihat Facebook dan sebagainya. Kenapa? Itu adalah sebuah kesenangan yang semu, sementara. Tapi ini kesenangan yang hakiki. Sampai-sampai coba lihat bagaimana didikan orang dulu ya. Di Tarim itu ada seorang wali namanya Habib Ahmad Bajuhdub. Habib Ahmad Bajuhdub ini seseorang yang bisa mendapat makom yang tinggi
dari mulai umur 9 tahun. Umur 9 tahun sudah melihat Nabi dalam keadaan yaqadha. Umur 9 tahun sudah melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Coba lihat, bukan dalam mimpi. Awalnya dalam mimpi, berturut-turut, sering, akhirnya dalam keadaan terjaga. Kenapa? Dia punya ibu yang luar biasa. Ibu mendidiknya. Nah, di dunia ini nggak ada kebahagiaan, nggak ada kebanggaan, nggak ada kemuliaan, nggak ada kemenangan, nggak ada kehebatan kecuali kalau dia itu bisa bermimpi Nabi Muhammad. Ditanamkan dari sejak kecil. Terus gimana caranya, Bu? Banyak sholawat, sehingga dia tidak tidur kecuali baca sholawat sebanyak 1000 kali. Subhanallah, terus dia baca sampai suatu hari dia bermimpi Nabi Muhammad. Dengan kabar, dengan bermuka gembira, bermuka seri-seri dia bangun, Bu, aku melihat Nabi Muhammad. Di mana lihat? Di dalam tidurmu? Enggak, iya. Masih kecil kamu, nggak ada apa-apanya. Terus gimana, Bu? Harus ngeliat langsung. Gimana caranya? Tambah sholawatnya, tambah. Akhirnya setiap hari dia baca sholawat sebanyak 10.000. Umur 9 tahun tiba-tiba datang kepada ayahnya, ya, aku izin ya. Izin apa, nak? Izinkan aku untuk berjumpa dan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kaget ayahnya, kok ada anak umur 9 tahun sudah izin semacam itu? Sehingga ayahnya bingung. Dia bilang, tunggu nak, saya tidak bisa menjawabnya, saya akan tanya dulu pada guru. Pergi ke gurunya, dia tanya, dia kasih tahu bahwasanya anaknya umur 9 tahun sudah izin seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Maka kemudian katanya gurunya tanya kepada dia, apakah dia itu mengatakannya karena disuruh orang atau karena niru orang? Kalau dia mengatakan tidak disuruh orang dan tidak niru orang, izinkan, berarti itu langsung dari Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ketika dia pulang ke rumahnya ditanya, kamu mengatakan demikian, bertanya seperti itu karena disuruh orang atau karena tiru orang? Berarti tidak, ayah, kalau gitu aku izinkan. Mulai saat itu subhanallah, setiap tidur, setiap makan, di mana tidurnya, pakai bantal yang mana, itu Rasulullah yang ngatur. 83 tahun umurnya sampai meninggal nggak pernah mandi hadas besar. Kenapa? Nggak kawin. Sehingga apa? Ditanya, bagaimana kau itu tidak pernah mengalami hadas besar, nggak pernah mandi besar sampai kamu meninggalkan kawin? Apa kata dia? Kalau orang sudah mendapatkan surga dunia, apakah perlu untuk mendapatkan surga dunia yang lainnya? 84 tahun nggak pernah mandi besar. Karena apa? Karena setiap saat bersama Nabi Muhammad SAW. Ini hasilnya didikannya. Mulia, dimuliakan Allah Ta'ala, keluarganya terangkat, derajatnya dan sebagainya. Karena apa? Ada cinta pada Muhammad. Oleh karenanya, bagaimana cara menanamkan cinta pada Muhammad? Yang pertama, ini bulan Maulid. Bulan Maulid itu adalah bulan pengenalan terkait dengan Nabi Muhammad. Bulan senang dengan Nabi Muhammad. Kalau bisa bulan di hari itu atau di bulan itu kita taruh yang namanya semua hiasan-hiasan terkait dengan Nabi Muhammad di rumah, itu pengaruhnya besar, Bu. Sama anak kita besar. Kenapa ini ada ini? Oh iya, karena ini bulannya Nabi Muhammad. Itu seperti semacam itu sepele, tapi itu besar. Akibatnya itu besar. Bahkan kami lihat kalau di Mesir itu kalau sudah masuk bulan Maulid, di negara-negara Arab ataupun pondok-pondok tertentu di Indonesia ini, kalau sudah masuk bulan Maulid, itu yang namanya baliho-baliho, hiasan-hiasan yang unik-unik, semuanya tertulis situ nama Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Untuk menggairahkan, untuk memeriahkan, untuk menanamkan cinta pada Muhammad. Itu yang pertama. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Setiap bapak-bapak, ibu-ibu besok pergi ke toko kitab, beli kitab sejarah Nabi Muhammad yang pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Baca di depan mereka, istri kita, anak kita, baca siapa Nabi Muhammad, siapa ini. Terus kenapa? Karena seperti dikatakan oleh pepatah kita, tak kenal maka nggak bakalan kita sayang pada Muhammad. Tapi kita sudah kenal Nabi Muhammad, oh sayangnya luar biasa. Nggak ada orang cinta pada kita melebihi Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau kita tanya siapa yang cinta pada antum semuanya, maka jawabannya adalah Nabi Muhammad. Ada buktinya? Ada. Nabi Muhammad dalam sabdanya pernah bersabda begini, wallahi, sumpah beliau, inilah arhamukum, aku cinta pada kalian semuanya, yang tua, yang perempuan, yang laki, semuanya, apapun kerjaannya nih, umatnya nih, semua dicintai oleh Nabi Muhammad, melebihi daripada cinta orang tua kalian terhadap kalian, melebihi bahkan dari cinta kalian sendiri terhadap diri kalian. Kalau kita yang mengatakan demikian tadi, kan saya tanya tadi, buktinya apa? Pernah nggak bisa tidur karena Nabi Muhammad? Nggak pernah, berarti bohong. Nabi Muhammad tidak bohong. Nabi Muhammad bersumpah bahwa Nabi Muhammad cinta kepada kita semuanya.
Sehingga apa? Sebelum kita tanya buktinya, Nabi Muhammad sudah membawa bukti. Di dalam hadisnya tersebut Nabi SAW meneruskan hadisnya, wallahi law yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlihi la ajidu alamaha fi qalbi. Demi Allah, kalau seumpama kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Setiap ada di antara kalian merasa kesakitan apapun sebabnya, baik sakit dohir, jasadnya sakit ataupun hatinya sakit, Rasulullah merasakan. Itu ikatan batin kita dengan Nabi Muhammad, dan itu ikatan Nabi Muhammad kepada umatnya. Sehingga insya Allah, alhamdulillah, syukur kita sebagai umatnya Nabi Muhammad saja syukur. Walaupun nggak sholat, walaupun berzina, walaupun apa yang dilakukan, asalkan kita sebagai umat Nabi Muhammad kita meninggal dunia, insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Cuma kalau kita mau hidup di dunia, hidup di dunia kan ada dua macam. Hidup di dunia bahagia, hidup di dunia tidak bahagia. Kalau di akhirat insya Allah semuanya bahagia semuanya. Yang kita pikirkan di dunia ini, kalau mau hidup di dunia bahagia, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Kalau tidak ikuti ajaran Nabi Muhammad, nggak sholat 5 waktu, nggak bakti sama orang tua, bahkan durhaka, nggak bakti pada suami, bahkan durhaka, selalu menzalimi orang lain, selalu membohongi orang lain, selalu melakukan namimah dan sebagainya, ngadu domba dan sebagainya. Tunggu, nggak bakal senang hidupnya. Cari orang jahat senang hidupnya nggak ada. Pasti dia itu ketakutan, kepikiran, kaget-kagetan, akhirnya jantungan dan sebagainya itu. Tapi kalau orang yang dekat kepada Muhammad, ikuti Muhammad, pasti dia itu akan senang. Oleh karenanya itu yang pertama, kenalkan Nabi Muhammad. Yang kedua, kenalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Ajarkan, tulis, jangan sampai kita katakan ini doa Habib kok ditulis di depan kamar mandi nanti ngotori. Jangan, tulis, cari yang bagus di depan kamar mandi, tapi bukan di depan pintunya, tapi depan temboknya sebelahnya. Kalau pintunya takut sampai ke dalam pintunya, itu masuk dalam kamar mandi, itu ada kalimat yang diagungkan, jadi makruh hukumnya. Jadi taruh di depannya, doa masuk kamar mandi. Nanti doa wudu, ada tempat wudu bukan di kamar mandi, tulis di atasnya. Mau makan, tanyakan dulu, tunggu sebentar saja, tanya, kamu sudah baca doanya Nabi? Ada nabinya, doa Nabi. Setelah minum, setelah makan, kamu sudah baca doanya Nabi? Terus kalau setiap hari kita lakukan seperti itu, terkait ya dengan Nabi Muhammad. Sabar, mengajari semacam itu sabar, karena ini adalah konsep pendidikan yang terutama. Kalau sudah masuk ke dalam hati anak-anak kita cinta pada Nabi Muhammad, maka walaupun TikTokan, walaupun Facebookan nggak berbahaya. Tapi kalau sudah nggak ada cinta Nabi Muhammad, berbahaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, supaya kita ini termasuk yang bisa mengenalkan dan menancapkan cinta pada Muhammad kepada anak kita, adalah dengan cara kita harus mempertontonkan kepada mereka teladan yang baik. Setiap ditanya kenapa ma, kenapa ma, jawabannya ini Nabi Muhammad, ini ngikutin Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sebut terus. Kenapa? Ini yang digunakan. Baru-baru ini ada sebuah kejadian, ada sebuah TK Islam disusupi oleh misionaris, di mana misionaris itu dia pakai jilbab seperti muslimah, dia masuk ke dalam pendidikan tersebut, ngaku sebagai seorang muslimah, sehingga dipercaya, diperbolehkan untuk mengajar di sana. Suatu waktu setelah beberapa bulan dia mengajar sana, tiba-tiba salah satu daripada anak didiknya pulang ke rumahnya dan dia berkata kepada ibunya, "Ma, aku benci kepada Muhammad." Kaget ibunya, "Muhammad siapa?" "Muhammad temanmu." "Itu Muhammad nabinya kaum muslimin itu." "Loh, kenapa?" "Habis saya minta coklat kepada Muhammad gak dikasih." Ternyata apa? Akhirnya begitu ada laporan dari beberapa orang tua seperti itu, diteliti, dilihat di CCTV-nya, ternyata si guru itu dia membuat sebuah pernyataan begini dan pertanyaan kepada murid-muridnya. "Ayo anak-anakku sekalian, jadi supaya kita tahu masa keemasan pendidikan yang paling penting untuk kita perhatikan antara umur 6 tahun sampai 12 tahun, itu yang paling penting untuk kita memasukkan unsur-unsur pendidikan yang baik dalam dirinya. Kalau sudah lewat itu susah." Alhamdulillah Bu, saya masih ingat saya khatam Quran pertama kali umur 6 tahun. Alhamdulillah Bu, saya masih ingat yang ngajari wudu saya pertama kali itu ketika umur 6 tahun, ibu saya. Alhamdulillah saya yang mengajarkan oleh ibu saya, diajarkan untuk sholat jamaah, dan alhamdulillah sampai sekarang dari umur 6 tahun sampai sekarang, alhamdulillah seingat saya, dan semoga terus sampai akhir hayat nanti, nggak pernah sholat sendirian tapi sholat jamaah. Sampai kalau kita itu meninggalkan sholat jamaah, misalnya sholat sendirian, cari orang sampai dapat. Kalau nggak dapat kayaknya berdosa banget. Karena Pak, didikan antara umur 6 tahun sampai 11 tahun itu masa-masa yang penting. Oleh karenanya jadi harus digunakan seperti ini.
Satu kali pelajaran. Apa yang dilakukan oleh suster, oleh si misionaris ini? Dia hanya mengatakan begini, ayo kita buktikan nak ya, nabinya orang muslimin atau nabinya agama ini. Kenapa saya katakan nabinya agama ini? Karena sekarang jejak digital. Nanti akhirnya pidato saya dipotong-potong, akhirnya dikatakan melakukan raslah inilah dan sebagainya. Jadi kita nggak usah sebutkan. Ayo kita buktikan. Akhirnya Pak, ayo kita serah minta kepada nabinya kaum muslimin, Nabi Muhammad. Semuanya pejamkan matanya ya, angkat tangannya. Muhammad, saya minta coklat. Muhammad, saya minta coklat. Terus kamu katakan. Akhirnya sudah, ayo buktikan, buka matanya. Dikasih coklat tidak? Enggak dikasih. Berarti Muhammad tuh jahat sama kalian. Berarti Muhammad itu pelit orangnya. Berarti Muhammad itu brengsek. Berarti Muhammad itu bangsat. Sampai dikatakan itu. Anak-anak seumur itu dia nggak tahu. Kenapa? Namanya anak masih kertas putih, apapun yang menempel di situ ya udah itu yang nempel. Karena dia duluan sebelum orang tuanya masuki, sehingga itu yang masuk. Lalu kemudian, ayo sekarang pejamkan lagi, minta dengan nama Tuhannya mereka. Fulan, saya minta coklat. Fulan, saya minta coklat. Ayo pejamkan semua matanya sambil berkata, Fulan, saya minta coklat. Subhanallah, ini si bu guru membagikan coklat depannya. Anak kecil bisa dibohongi, tapi sepele, tapi betul-betul sangat tertanam dalam hatinya anak itu, sampai-sampai pulang dan berkata begitu pada ibunya. Oleh karenanya Bu, ayo kesempatan. Yang kedua kata Muhammad, konsep pendidikan dua adalah kenalkan kepada zuriat Nabi. Kenapa zuriat Nabi? Apakah Nabi SAW melakukan KKN? Tidak sama sekali. Karena zuriat Nabi ini yang sampai sekarang dikatakan oleh Nabi dalam hadis sahihnya, masalu ahli baiti kamasali safinatin nuh man raqib naja wa man lam yarka gharik wa hawa. Karena mereka itu sudah terlanjur didoakan oleh Nabi. Di antara doanya Nabi ketika Nabi SAW menikahkan Sayyidina Ali dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah fa innahum la yudkhilukum fi babi dolala wa lam yukhrijukum an babi huda. Ya Allah, jadikanlah mereka dimanapun mereka berada menjadi kunci turunnya rahmat Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka, lidah-lidah mereka sebagai sumber-sumber kata mutiara hikmah. Ya Allah, jadikanlah sesungguhnya mereka tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kesesatan dan tidak akan masukkan kalian tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran dan tidak akan masukkan kalian dari pintu kesesatan. Silahkan lakukan penelitian secara mandiri, cari 3 habib, semuanya alim, semuanya dai, lalu sogok dengan sebesar-besarnya untuk semuanya ya, bukan cuma satu. Kalau satu masih oknum, 2 oknum, tapi Rasulullah mengatakan fa'innahum, hum itu paling sedikit 3. Jadi yang bisa diteliti 3. Cari 3 dai, 3 faqih, 3 alim daripada kalam mereka, lalu sogok untuk mengatakan yang halal haram atau yang haram halal tidak akan kita dapatkan. Kalau nggak satu yang nggak setuju, atau 2 nggak setuju, atau semuanya nggak setuju. Kenapa? Karena mereka terproteksi dengan doanya Nabi. Karena itulah makanya Nabi SAW mengatakan mereka itu safinatun nuh. Sehingga pas sepanjang zaman asalkan kita kenal dengan salah satu daripada zuriat Nabi, mereka yang tengah-tengah, nggak ekstrim, nggak terlalu lemah, mereka lah. Jadi kenalkan kepada mereka zuriat Nabi, itu maksudnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang ketiga, konsep yang terakhir adalah baca Quran. Quran itu Bu sangat-sangat mancur untuk menjadikan anak-anak itu cerdas. Lebih daripada kita kasih suplemen bikin cerdas, lebih daripada itu. Baca 1 lembar aja. Setiap pagi 1 lembar, setiap pagi 1 lembar. Mau berangkat sekolah 1 lembar. Itu pengaruhnya luar biasa. Karena apa? Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah huda. Al-Quran itu banyak fungsinya. Jadi kalau sudah kita perdengarkan di telinga kita, subhanallah, itu akan ada faedahnya yang sangat luar biasa. Itu maksudnya Nabi SAW. Kalau kita sudah terapkan 3 pendidikan, konsep pendidikan itu, maka insya Allah anak kita termasuk anak yang selamat. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga pondok ini, pondok yang lainnya di Bawean ini semuanya dijadikan pondok-pondok kebanggaannya Nabi Muhammad, menyelamatkan semua masyarakat di Bawean ini terutama. Ya Allah, selamatkanlah anak keturunan kami ya Allah. Selamatkanlah mereka anak-anak kami yang tidak mengenal apapun ya Allah, dan belum mengenal apapun, biarkan mereka mengenalmu dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, selamatkanlah mereka daripada pergaulan bebas. Ya Allah, selamatkanlah mereka daripada narkoba.
jadikanlah mereka selamat daripada yang namanya minuman-minuman keras. Ya Allah, jauhkan mereka daripada semua sifat yang dapat mencegah turunnya rahmat-Mu ya Allah. Ini adalah bulan turunnya rahmat-Mu. Setiap malam ada bulan Maulid, di situ rahmat turun terus ya Allah. Jangan sampai mereka semua anak keturunan kita dan kita semuanya ya Allah ada dalam dirinya sesuatu yang dapat mencegah turunnya sifat rahmat-Mu ya Allah. Yaitu 5 sifat. Yang pertama durhaka sama orang tua, yang kedua durhaka pada suaminya, yang ketiga mereka yang memutuskan tali silaturahminya, yang keempat mereka yang tidak saling tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam, kemudian yang kelima mereka yang mengkonsumsi narkoba. Mereka berlima, kata Imam Ghazali, walaupun meninggal di dalam Ka'bah sekalipun, walaupun keluar masuk 1000 kali bulan Ramadan, mereka keluar dalam keadaan hampa, tidak dapat apapun juga daripada rahmat Allah. Ya Allah, hilangkan semua 5 sifat itu dari kami semua ya Allah. Kalau ada di antara kami ya Allah, maka cabutlah dari hati kami ya Allah, sehingga kami berpaling dan berubah menjadi keadaan kami dicintai oleh-Mu ya Allah dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah diri kami tidak jauh daripada bayangan Nabi Muhammad yang Kau katakan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadikanlah uswatun hasanah dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Nabi hayyun fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah Nabi hayyun fi qulubi abnaina. Jadikanlah ya Allah Nabi Muhammad SAW hayyun fi bawayan insyaallah ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW termasuk yang banyak perhatiannya untuk kami masyarakat Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah negara kami ya Allah, lindungilah negara kami ya Allah. Jadikanlah negara kami negara baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang punya modal yang paling utama yang Kau berikan pada kami, yaitu merasa husnudzon kepada yang lainnya, tidak merasa lebih baik daripada yang lainnya, tidak merasa bahwasanya golongannya, bahwasanya apa yang diusungnya, apapun pendapatnya itu yang terbaik. Jangan sampai kami termasuk golongan tersebut ya Allah, karena itulah yang menjadikan rawafid, mereka orang-orang yang memusuhi, yang membunuh para sahabat Nabi, yang mereka juga menghafal Quran, mereka juga menghafal hadis Nabi, tapi mereka tidak dapat hidayah-Mu ya Allah. Jangan jadikan mereka anak keturunan kami dan semua masyarakat Indonesia, jauhkan daripada yang semacam itu. Jadikanlah kami melihat semua saudara kami di Indonesia ini adalah saudara kami, setanah air, sebangsa, sesama muslim. Ya Allah, jadikanlah pemilu akan datang pemilu yang paling damai. Jangan sampai menjadi pemilu yang memecah belah ya Allah. Jangan lagi mereka-mereka yang ingin memecah belah Indonesia ini ya Allah. Mereka Kau berikan kesempatan kepada kami ya Allah. Tutuplah kesempatan untuk memecah belah kami ya Allah. Ya Allah, mereka yang mempunyai inisiatif yang baik, siapapun yang akan memimpin bangsa ini ya Allah, semoga Engkau kuatkan dengan iman dan takwa. Ya Allah, kuatkanlah mereka dengan harta yang melimpah, yang kekuasaan yang sangat tersentuh dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga menjadi Indonesia menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang beriman. Rezeki kami tidak akan kemana-mana, nggak bakal ada seorang pun yang mengambil daripada rezeki kami. Yang untuk kami sampai kepada kami, ya bukan untuk kami tidak akan sampai kepada kami, tapi yang kami tidak usahakan, kalau kami tidak usahakan maka kami tidak mendapat apa-apa, yaitu rahmat-Mu, yaitu cinta kekasih-Mu Muhammad SAW. Ya Allah, jadikanlah itu yang menjadi orientasi hidup kami ya Allah. Ridha-Mu yang jadi orientasi hidup kami ya Allah. Cinta kekasih Muhammad SAW menjadi orientasi kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah semua modal yang Kau berikan kepada kami modal yang paling banyak, yang ruah, tapi semuanya bermanfaat untuk Nabi Muhammad dan perjuangan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah salawat busyra. Jadi salawat busyra itu adalah salawat yang diimpikan oleh salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun, tahun 2016. Tepatnya mimpinya itu terjadi pada malam 10 Muharram tahun 2016, malam Jumat waktu itu. Jadi kemarin itu miladnya yang ke-9 pas malam Jumat, malam Asyura, malam Jumat. Jadi yang ke-9 kemarin itu. Waktu mimpi Nabi Muhammad SAW memberikan salawat itu, mengajarkan salawat itu satu kalimat demi satu kalimat ditalkin. Talkin itu seperti yang saya akan baca nanti, itu talkin namanya. Nah, kemudian ditirukan oleh kita. Jadi setelah selesai, kemudian Nabi SAW berkata begini, yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Coba Bu, Pak, 3 bulan kita baca istiqomah, kita lihat rezeki kita mudah, wah luar biasa, pasti kita rasakan beda signifikan.
nanti rumah tangga juga enak, adem ayem. Namanya aja salawat busyra, salawat kabar gembira, salawat bahagia. Sebelum saya bacakan, saya akan terjemahkan supaya lebih mantap kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang aku baca ini ya Allah, maksudnya tujuannya tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini engkau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Kalau kita sudah hafal 41 itu cuma 7 menit selesai. Jadi kalau sudah Nabi SAW itu rahmatnya luar biasa kepada umatnya di sekarang. Kita masih ingatkan orang tua kita dulu, kalau punya hajat mereka baca Yasin berapa kali? 41. Kalau kita baca cepat 2,5 jam. Kalau baca tartil 4 jam. Kita baca salat busra cuma 7 menit. Insya Allah kabul hajat semuanya. Kalau punya hajat, kita ada hajat tertentu, kita baca 121 kali. Insya Allah kabul hajat, terutama untuk bermimpi Nabi Muhammad setelah sholat hajat malam Jumat, nggak berbicara dengan orang lain, langsung tidur, insya Allah bisa bermimpi Nabi Muhammad. Dan harus jadi orientasi. Kenapa? Kalau sudah bermimpi Nabi Muhammad sekali saja di dunia, maka dia pasti akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Kalau nggak di dunia, maka ketika dicabut nyawanya. Kalau enggak waktu itu, maka nanti pada mahsyar pasti dapat syafaatnya. Oleh karenanya semoga kita termasuk yang bermimpi Nabi Muhammad, mendapatkan surga dunia sebelum kita meninggal dunia, dan semoga kita semuanya mendapatkan manfaat dengan salat busra. Ayo ikuti saya semuanya, dan nanti kita akan baca 5 kali diiringi dengan tabuhan ya. Kemudian kita baca 5 kali dengan niat semoga pondok ini berkah dan penuh dengan rahmat. Anak-anaknya semuanya menjadi kebanggaannya Nabi Muhammad. Begitu pula semua pondok-pondok yang ada di Bawean ini insyaallah. Dan semoga semuanya panjang umur, semuanya kabul hajat, semuanya diampuni dosa-dosanya, dan semuanya dapat bahagia, serta semuanya bisa menuntaskan PR masing-masing insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allah Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Terakhir, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semua yang ada di sini saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk mengijazahkan pada siapa saja. Yang penting jangan dikomersilkan, karena ini salawatnya Nabi. Salawatnya Nabi itu semuanya rahmat. Ada satu orang yang coba bukan cuma satu orang, berapa orang mengomersilkan, dijual gitu. Akhirnya yang kaya jadi bangkrut, yang sehat jadi sakit. Nah, jadi jangan, kalau mau punya hajat cetak, bagikan sebaik-baiknya, serah. Jadi ijazahkan yang mau keluarga kita, teman kita, sahabat kita juga bahagia, gampang semua urusannya, nggak punya utang semuanya, rezekinya melimpah. Nah, baca salat busyra. Ini tanda kasih sayangnya Nabi untuk kita semuanya. Ayo kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan diberikan, dan semoga nanti di lain waktu kita berjumpa lagi, dan semoga kita semuanya dapat rahmat Allah semuanya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.